Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan juga Erli dan juga Areza dalam program Risalah Ramadan. Ini saya harus duduk di tengah karena tadi kayak bagi-bagi kuis Erli kebanyakan matching sama Rawit ya. Jadi kayak agak aktif. Nih Areza sampai Saya saking semangatnya mau bagi-bagi berkah dari gitu Geprek ya. Densu jadi seperti ini. Nah, kita balik lagi ke Areza. Tadi kan kita bahas mengenai baik peran guru ataupun peran murid terhadap keduanya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita nih Areja membahas mengenai punishment ataupun hukuman. Kira-kira cara memberi punishment yang pas terhadap anak-anak itu seperti apa sih? Ya sesuai dengan kategori anak ini di bawah umur kah, pada saat remaja anak-anak kah, atau pada saat remaja kah, atau pada saat sudah dewasa. Ya. Tapi yang pasti hukuman dalam Islam juga tidak terlalu signifikan terlihat gitu ya. Karena semua lahirnya mendidik anak itu dengan kasih sayang bukan dengan punishment. Betul. Gitu. Punishment itu sifatnya darurat gitu kan. Tapi Kalau yang sifatnya gitu ya. kalau terpaksa pun harus dengan tidak menyakiti tapi dengan cara yang baik juga kan gitu loh. Jadi semuanya harus baik. Cara-caranya pun tidak dengan kekerasan, tidak dengan apalagi fisik ya. Apalagi fisik tidak boleh gitu loh. Berarti dari Islam pun jauh dari kata fisik betul. tadi ya. Jadi pada saat Rasulullah menyuruh anak-anak umur 7 tahun itu pada sholat, kalau dia sampai 10 tahun tidak sholat harus dipukul. Bahasanya bukan memukul sebetulnya. Pukulan kasih sayang orang tua ke anak gimana sih? Betul. Ya. Bukan literally. Bukan langsung literally. Nah, Makanya penafsirkan gitu ya. penafsirkan ini kan kadang kita juga suka salah kaprah ya. Betul. Padahal pukulan orang tua ke anak pun tidak ada yang menyakitkan gitu loh. Dia memegang dengan ini dengan kebaikan itu pun bagian daripada memukul itu, maksudnya memotivasi anak lagi untuk lebih giat lagi, mengajak Terpacu lagi, gitu lebih semangat lagi orang tua mengingatkan gitu loh bahasanya. Karena kalau itu kan harus dibenturkan bahasanya. Berarti harus lebih intensif bahasanya. Orang tua Berarti, mengingatkan. alhamdulillah orang tua saya juga nggak pernah main fisik ya. Paling main game Karena aja sama gini, saya. Reva, pada saat kita mendapatkan marah dari orang tua, yang keinget kita ini baiknya orang tua apa marahnya kira-kira? Pasti marahnya. Padahal orang tua begitu baik sama kita. Betul. Kita dihidupkan sampai 17 tahun. Marahnya orang tua cuma 2-3 kali. Tapi yang keinget sama kita cuma 2-3 kalinya itu kan? Makanya kalau mendidik anak tidak boleh dengan marah-marah, tidak boleh dengan emosional tinggi. Karena sifat-sifat orang bertakwa itu wal kaziminal ghaidz wal afina 'anin nas. Dia mampu menahan amarah dan dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain aja dimaafin apalagi anak sendiri gitu loh. Jadi pada saat anak lagi bandel apalah bahasanya lagi kurang baik sama kita, kekuatan orang tua itu doanya harus lebih hebat karena itu tadi doa mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah. Biarpun harus melawan rasa kesal mungkin yang ada gitu rasa ya. yang tinggal Harus. gitu ya. Karena doa orang tua tidak akan dikabul kalau diikuti dengan kekesalan, kalau dengan amarah. Karena Jadi, apa? Orang tuanya dulu harus santai, introspeksi lagi tenang gitu dulu ya. gitu ya. Karena kata Allah, Ana indazoni abdibi, ketentuan aku berdasarkan persangkaan hambaku. Kalau orang tua berprasangka baik kepada anaknya, anak ini bakal soleh, bakal. Amin. Lihat deh doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan hamba dengan anak-anak hamba ini, turunan hamba, menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Berarti kan wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kita ini meminta sama Allah buat anak kita dan anak turunan kita menjauhi dari sifat keji dan munkar. Berarti nggak mudah untuk jadi orang tua ya, karena sedikit merasa nggak enak terhadap anaknya, itu bisa impact-nya langsung ke anak itu ya, Areja ya. Makanya punya orang tua juga harus gaul. Gaul itu apa sih? Gayanya disesuaikan, A-nya, A-nya akhlak yang baik dikedepankan. Main Instagram juga boleh ya, berarti ayah. Orang tua sekarang kalah, anak-anak juga sama orang tua sekarang. Up to date gitu ya. Update banget gitu. Mama gaul ya. Kemudian gaulnya usahakan mewarnai, jangan mau diwarnai. Kalau kita gaul di mana saja, usahakan mewarnai kebaikan. Walaupun orang lain belum baik gitu ya, tapi kita jangan sampai diwarnai sama mereka. Tapi kita mewarnai walaupun kita minoritas atau bahasanya kita ini orang-orang yang lagi belajar baik gitu ya. Tapi kita tidak boleh memaksakan untuk mewarnai orang. Tapi biarlah kita mewarnai aja. Kayak kan gitu. Temen yang L-nya itu landasannya iman dan takwa. Landasannya iman dan takwa. Jadi gaul deh.
Nah, pemirsa kita juga mengajak Anda untuk berinteraksi langsung bersama Areja ini melalui line telepon di 021 515 5111 yang mau nanya mengenai mendidik anak yang baik secara Islam seperti apa, ataupun mungkin anak-anak mudanya mau telepon langsung ke sini biar bisa bersikap ke orang tuanya bagaimana. Mau curhat boleh gitu juga. ya. Iya, benar. Ya. Boleh, masih kita tungguin di Ya. 021 5155 111 ya. Nah, nih Areja, kalau tadi kita bahas kan orang tua, kalau kita bahas anaknya nih, kan walaupun ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak akan pernah terbalas tuh kebaikan orang tua, kita nggak akan mampu. Nah, tapi cara yang terbaik buat seorang anak tuh ke orang tua seperti apa sih? Rasulullah ditanya sama Abdullah bin Mas'ud ya, Ayul a'malu ahabbu ilallah. Apakah amalan yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah? Jawab sama Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu pada waktunya. Sholat tepat waktu. Yang kedua apa kata Rasulullah? Birrul walidain, bakti patuh kepada orang tua. Yang ketiga jihad fisabilillah. Nomor 3 loh jihad fisabilillah. Yang pertama birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau sudah kita bakti kepada orang tua, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah tergantung dari murkanya orang tua. Makanya jangan sampai kita jadi orang tua murka sama anak, kasihan, nggak selamat. Udah kita mah baik aja deh sama anak, walaupun anak itu kan ujian bagi kita. Titipan Allah, amanah itu buat kita. Itu uji kepada kita. Tapi ingat, mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik sama Allah, orang tua nih kehendaki baik nih, diuji dulu sama anaknya. Bisa aja anaknya bandel gitu ya. Iya, itu teh ujian untuk meningkatkan derajat kemuliaan sebetulnya tanpa kita sadari. Untuk saya anaknya baik, ya Allah, alhamdulillah. Ini sih jadi agak sombong. Ini saya jadi pengen telepon orang tua langsung nih ya. Karena apa? Anak itu jadi aset loh, Reva. Iya. Ya, asetnya apa? Apa kata Rasulullah? Idza matal insan in qata amalu illa min salasin. Setiap manusia yang meninggal itu terputus amalnya kecuali yang 3. Yang pertama shadaqatun jariyah. Ya. Sedekah jariah kita. Yang kedua ilman yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Auladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Berarti kita tuh memang pingin sama Allah, ya Allah jadikan anak-anak kami Robbi habli minas solihin, jadikan anak yang soleh. Suatu saat kita bekal kita nggak ada, kita meninggal, anak kita masih soleh, doain kita, selamat kita. Insya Allah. Amin. Benar deh. Kita makanya jangan ada inilah sama orang tua. Harus baik kita sama orang tua. Ngasih tahu nih sama semua. Kalau kalian anak-anak ingin bahagia, bahagiakan orang tua kalian. Demi Allah kalian akan bahagia. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Jangan pernah menyakiti hati orang tua. Tidak akan apa. Seorang Uwais Al-Qarni yang begitu mulia, ya, cuman dia bakti sama ibunya doang, itu mendapat kemuliaan di atas sahabat-sahabat Rasulullah. Padahal orang miskin, tidak punya apa-apa, cuma berbakti pada orang tuanya. Bakti sama orang tua. Makanya kata Rasulullah, engkau nih berbuat ngebalas nih, engkau bawa gendong ibumu dari Mekah ke Madinah. Mekah Madinah beratus kilometer, 7 kali bolak-balik, tidak bisa membalas air susu ibumu. Bayangin aja Pak, bayangin dah. Begitu luar biasa ibu kita. Berapa juta pun nggak akan terbalas gitu. Enggak ya, bahkan kita Areja, punya 100 miliar nih, blok kasih ibu kita, kasih bapak kita, enggak kebayar. Enggak akan dibalas. Karena kasih sayang mereka tuh murni kepada kita. Masya Allah. Ya, seorang ibu punya anak 10, bisa diurus 10. Tapi pada saat ibunya sakit, anak udah gede-gede yang 10, pada kemana anak-anaknya? Ya Allah. Masya Allah. Iya benar-benar ya. Mudah-mudahan kita nggak jadi anak-anak yang seperti itu. Mudah-mudahan ya. makanya di sini kita doa, orang tua, anak sama kita sama-sama doa. Semoga kita punya memiliki anak yang baik. Amin. Punya Amin, orang tua yang mampu amin. mendidik anak dengan yang baik, dengan cara-cara Rasulullah, dengan cara yang santun, ramah tamah, belas kasih sayang, kerendahan hati, dan peduli gitu. Karena banyak kadang anak-anak yang, aduh, duit saya tinggal segini nih, kasih orang tua nggak ya? Tapi kalau orang tua, saya punya segini, kasih semua gitu ya Ustadz ya. Iya. Kadang-kadang nggak mikir gitu kalau orang tua, kalau anak mikir. Kita kan udah jadi orang tua ya, Barli ya. Gimana rasanya kan jadi seorang ibu kan? Gimana perjuangan kita untuk anak kita? Bahasanya kaki dijadiin kepala jadi kaki. Kita buat anak kita ngebela. Anak kita ini salah. Itu orang tua ngebela dulu loh. Iya. Baru kalau disaat salah, oh iya ya, baru begitu. Baru dinasehatin ya. Gitu. Betul. Kadang begitu. Apapun demi anak Apapun maju demi duluan ngebela ya. gitu loh. Makanya titip kepada semua yang di sini, yang pemirsa semua Jak TV ini, mudah-mudahan kita bisa mendidik anak dengan baik, dengan cara-cara yang baik, maka anak itu akan menjadi baik dan kita menjadi aset yang baik buat kita. Amin. Kelak di akhirat gitu. Nah ini nampaknya belum ada bunyi-bunyi kering-kering sedikit nih dari pemirsa nih, apa memang
saking fokusnya gitu ya, nonton ke Jak Areja TV ya. sampai nggak ngangkat telepon, nontonin aja, oh begitu nyatetin, Betul, Eva, nyatetin. oh begini nggak kerasa tiba-tiba azan maghrib nanti kan. Betul. Nah, ini Areja kalau kita ngebahas lagi cara mendidik anak gitu ya, kalau Rasulullah sendiri gitu ya, mendidik anak-anak beliau itu seperti apa sih? Rasulullah mendidik anaknya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik lah. Ya. Yang baik, yang the best thing in the world lah The best of bahasanya. the best gitu ya. Best of the best lah pokoknya, istimewa Rasulullah. Innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah tuh sayang, cinta kepada orang-orang yang lemah lembut dalam segala urusan. Rasulullah terkenal dengan kelemah lembutannya. Rasul terkenal dengan kesantunannya, keramah tamahannya, kerendah hatiannya, kepeduliannya. Itu semua curahkan kepada anak-anak beliau. Apalagi putrinya Fatimah Zahra. Betul. Tapi Rasulullah pun mengedepankan hukum-hukum yang terbaik. Jikalau Fatimah mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Itu maksudnya mencontohkan banget Rasulullah itu. Berarti Tidak ada tebang pilih gitu ya. iya, tiba-tiba pilih anak sama umat itu luar biasa, sama posisikan gitu. Tapi dengan kasih sayangnya beliau. Itu hanya kadang ketegasan Rasulullah seperti ini untuk menunjukkan kita ini, untuk keseriusan kita untuk menjalankan gitu. Baik, semoga kita memang bisa mengaplikasikan apa yang Rasulullah telah ajarkan ya Arli ya. Amin, semoga. Baik, dan pemirsa, kami akan melanjutkan usai azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin.